Halo, selamat bertemu kembali. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya hanya ingin bercerita saja, siapa tahu bisa menginspirasi Anda, para mahasiswa khususnya yang lagi merasa galau, jenuh, bosan di dalam menjalani proses kuliahnya ya. Nah, dulu saya juga pernah merasakan hal yang sama ketika saya sedang menjalani studi S3 saya. Saya dulu sekolah di Monash University di Australia 3 tahun beasiswa saya. Nah, tahun pertama 1,5 tahun ya itu saya di sana sendirian ya. Keluarga saya masih di Jogja dan saya kos lah di sana, hidup sendiri, semuanya serba sendiri. Nah, menjelang 1,5 tahun tadi itu saya tiba-tiba dihinggapi oleh rasa jenuh yang luar biasa, ya, rasa bosan yang luar biasa. Mungkin karena saya merasa kangen dengan keluarga saya, ya kan, berpisah 1,5 tahun dengan anak, dengan istri itu sesuatu yang sangat berat bagi saya, ya. Nah, singkat kata, rasa bosan itu kemudian muncul, ya, dan itu sangat mengganggu sekali ya. Nah, apalagi waktu itu saya sempat sakit. Sakitnya tuh sepele sekali sebetulnya, cacar air ya. Saya kena cacar air. Tapi justru karena cacar air itu kemudian kan saya tidak boleh keluar dari rumah ya, sama dokter disuruh tinggal di kos-kosan saya 2 minggu penuh, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, Anda bisa bayangkan rasanya saat itu tidak boleh berhubungan dengan dunia luar, dan pada saat itu saya sedang kangen-kangennya dengan keluarga saya. Saya sedang bosan-bosannya dengan sekolah saya gitu ya. Nah, sampai-sampai ya ini saya boleh, kalau boleh jujur ya, saya merasa sudahlah saya pulang aja ya. Kalau perlu besok pagi saya beli tiket, saya pulang ke Jogja, peduli amat dengan sekolah saya ya. Nah, untungnya ya yang seperti itu tidak sampai terjadi ya. Nah, saya kemudian menelpon istri saya waktu itu. Ya, saya bilang, tolong dong kamu ke sini gitu. Saya sudah hopeless sekali, ndak bisa mikir apa-apa lagi. Lagi sakit, kangennya luar biasa, dan bosannya dengan sekolah itu juga luar biasa juga. Ya. Nah, untungnya ya alhamdulillah saat itu memang istri dan anak-anak saya itu sudah siap sebetulnya untuk berangkat menyusul saya ke Australia. Ya, visa mereka sudah siap, segala macam itu sudah anulah, sudah on progress begitu, ya. Nah, karena visa istri saya sudah siap, maka kemudian saya minta, oke, kamu kesini dulu aja, ya, tolong aku ditemenin gitu, ya. Nah, singkat kata, istri saya ke Australia duluan, tidak sama anak-anak, dia sendiri dulu, ya. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Begitu istri saya mengatakan, ya, saya akan pergi ke Australia dulu, nengok saya dulu. Itu separuh penyakit saya tiba-tiba sembuh, ya, ya. Jadi luar biasa sekali. Dan begitu istri saya itu betul-betul sampai dan saya jemput di bandara, sakit itu hilang. Tiba-tiba saya jadi sehat, fit kembali, ya, dan semangat kembali untuk sekolah, ya. Nah, jadi itu satu hal yang pertama yang pengen saya sampaikan, bahwa rasa bosan, rasa jenuh ya, itu sebetulnya bukan sesuatu yang permanen ya. Kalau kita tahu penyebabnya dan kemudian kita bisa tahu obatnya itu apa, dan kemudian kita bisa mendapatkan obat terhadap rasa jenuh, bosan dan sebagainya tadi, insya Allah nanti itu akan hilang. Ya, percayalah ya, saya sendiri pernah mengalami itu dan saya sudah membuktikan. Ya, jadi bagi Anda para mahasiswa yang lagi galau, bosan, jenuh dan sebagainya, tips saya sederhana saja. Satu, kenali kira-kira penyebabnya apa, ya kan? Dan begitu Anda sudah paham kira-kira penyebabnya apa, nah kemudian Anda bisa mengupayakan apa solusinya, ya, jalan keluarnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian perlu Anda kejar. Ya, begitu Anda nanti bisa mendapatkan obat ini, insya Allah kegalauan Anda, kejenuhan Anda itu akan hilang, ya. Oke, itu satu hal yang pengen saya sampaikan. Hal yang kedua, ini kadang-kadang juga sering menghinggapi mahasiswa ya. Jadi pertanyaan tadi, untuk apa saya sekolah? Apa yang kemudian saya dapatkan? Manfaatnya apa? Ya.
Oke, ini saya cerita pengalaman saya lagi. Masih di sekolah S3 saya. Eh, Tadinya juga saya punya punya apa namanya pemikiran seperti itu. Apa sih manfaatnya? Ya kan? Apalagi setelah saya pulang ke Jogja, setelah saya selesai 3 tahun, kemudian saya pulang balik lagi ke UGM, itu tidak ada seorang pun teman-teman saya di UGM itu yang punya minat penelitian yang sama dengan yang saya tekuni sewaktu saya sekolah di Australia. Akibatnya apa? Saya merasa terasing. Saya sendirian lagi. Oh, ini saya mau meneliti kok tidak ada teman-temannya. Jadi saya kehilangan gairah. Ya kan? Saya kehilangan motivasi. Lalu saya harus ngapain gitu. Nah, jadi sempat muncul rasa kecewa, rasa tadi apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang ngelungkrah. Apa itu ngelungkrah itu? Tidak semangat, ya, kehilangan semangat gitu. Ya ngapain saya sekolah? Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, ini yang menarik, ya. Jadi begitu saya pulang ke Jogja, ya, itu tiba-tiba saja itu saya diberi tugas banyak hal. Ya, yang pertama, saya itu diberi tugas untuk mendirikan, mengembangkan program S2 di bidang TI di UGM, ya, di jurusan saya. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga ditugasi menjadi sekretaris jurusan, menjabat sebagai sekretaris jurusan. Yang ketiga, oleh Pak Dekan waktu itu, saya juga ditugasi dengan beberapa teman yang lain untuk mengembangkan unit pendukung hubungan internasional. Jadi ini untuk apa istilahnya internasionalisasi dari Fakultas Teknik UGM waktu itu, ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Saya tuh ditunjuk oleh Pak Rektor waktu itu untuk jadi direktur utama perusahaan IT miliknya UGM, Gama Tekno namanya. Bayangkan, saya dosen. Saya tidak punya pengalaman bisnis apapun. Tiba-tiba disuruh jadi direktur utama perusahaan IT yang baru saja dibentuk, baru saja lahir. Ya. Dan Anda tahu, kita semua tahu bagaimana yang namanya mengembangkan bisnis yang baru lahir. Wah, itu berdarah-darah sekali. Itu yang saya hadapi. Ya, berbagai macam tugas yang saya tidak punya pengalaman sebelumnya untuk semua hal tadi. Belum pernah jadi pejabat, ya, belum pernah apa namanya ngurusin tadi hubungan internasional, apalagi disuruh jadi terjun di dunia bisnis tadi. Sama sekali belum punya pengalaman. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini. Di dalam menjalankan semua tugas yang diberikan pada saya tadi, saya tuh kok merasa saya kok nyaman-nyaman saja ya. Ya, saya tidak mengatakan apa namanya tidak mengalami kesulitan. Tidak, kesulitan saya banyak sekali, luar biasa. Tetapi dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tadi, itu kok rasanya saya tuh nyaman gitu. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat saya jadi wah betul-betul putus asa gitu. Enggak. Dan pada akhirnya untuk setiap kesulitan yang saya hadapi itu ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusinya gitu ya. Bukan oleh saya sendiri tentu saja ya. Tapi solusi itu kepadanya muncul gitu. Nah, itu mengherankan saya. Kok bisa saya tidak punya pengalaman sama sekali sebagai pejabat, apalagi di dunia bisnis. Kok bisa saya itu menyelesaikan berbagai macam persoalan di dalam bidang-bidang itu tadi. Nah, saya kemudian merenung. Saya berpikir, apa yang saya dapatkan? Nah, ini yang saya ingin share ke Anda semua. Ternyata rasa nyaman yang saya alami tadi di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang saya hadapi itu muncul karena saya itu terlatih untuk berpikir secara runtut. Saya terlatih untuk berpikir secara objektif, ya, secara sistematis, ya. Nah, ini yang ternyata itu menjadi apa modal saya di dalam menjalankan berbagai macam tugas tadi, menyelesaikan berbagai macam masalah tadi, ya. Dan apa yang terjadi? Berpikir runtut, berpikir objektif, berpikir sistematis dan terstruktur itu adalah hasil saya sekolah selama S3 tadi. Ya. Nah, jadi selama sekolah apa sebenarnya yang terjadi? Oke,
di dalam program S3 itu kan saya harus melakukan riset. Riset itu apa? Oke, bidang saya tentang mobile computing, tetapi sebetulnya yang penting bukan itu. Ya, yang penting adalah bahwa di dalam menjalankan riset itu saya dilatih. Ya, ini cara saya berpikir, cara saya menalar itu yang kemudian dilatih, dipaksa untuk bisa berpikir objektif, ya, dilatih untuk berpikir secara sistematis, berdasarkan fakta, ya kan, secara terstruktur. Nah, jadi tanpa saya sadari, ya, pada akhirnya setelah saya selesai menjalankan program S3 saya, pola pikir saya terbentuk. Dan itu yang kemudian menjadi bekal bagi saya untuk menjalankan berbagai macam tugas tadi. Dan itulah yang kemudian membuat saya menjadi nyaman meskipun saya tidak punya pengalaman sebelumnya dalam bidang-bidang tadi. Ya. Nah, ini yang ingin saya share pada Anda para mahasiswa ya. Jadi kalau Anda sekarang merasa kehilangan semangat, no, jangan putus di tengah jalan. Sekolah itu sebetulnya bukan hanya sekedar belajar tentang bidang studi Anda. Sekolah itu adalah urusannya dengan melatih pola pikir, ya. Jadi kalau misalkan di saat Anda berkonsultasi dengan pembimbing Anda, ya, Anda menyerahkan naskah tesis Anda atau disertasi Anda atau skripsi Anda, kemudian dikomentari macam-macam, dioret-oret macam-macam gitu, itu jangan kecil hati. Itu adalah proses latihan Anda tadi, ya. Itu adalah proses melatih cara berpikir Anda tadi, ya. Kalau naskah Anda dioret-oret, diberi komentar banyak sekali, itu artinya dosen Anda itu sedang meluruskan cara berpikir Anda, ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya terjadi, ya. Jadi jangan kecil hati dulu kalau dioret-oret macam-macam gitu ya. Terima saja dan lakukan apa yang diminta oleh pembimbing Anda. Karena itu adalah cara beliau untuk mengarahkan Anda, mengarahkan proses berpikir Anda. Ya. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini. Moga-moga ini bisa kembali membangkitkan semangat Anda, ya, motivasi Anda untuk meneruskan sekolah dan get the most of it. Ya, jangan sia-siakan kesempatan Anda mumpung masih berada di kampus, ya. Gunakan itu untuk melatih pola pikir Anda sehingga tadi bisa berpikir secara runtut, sistematis, objektif, dan sebagainya tadi. Itu yang nanti akan menjadi bekal Anda untuk menghadapi apapun tugas Anda di masa yang akan datang. Ya, gitu ya. Oke, sukses buat Anda.